نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqi qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washrah lisan wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Kamis, kita mengadakan secara rutin yaitu majelis keliling Laskar Al-Faqihiyah. Walaupun rada kurang suasana pada malam hari ini dikarenakan ayah kita, guru kita Ustaz Yusbuyut dan hadir. Beliau lagi ke Malang di dalam tujuan silaturahmi dan khidmat kepada guru-guru kita yang di sana. Serta juga kurang sikok lagi mu'alim kita, Mu'alim Muhammad Rizal Setiawan, yang mana niatnya sama silaturahmi, ziarah kepada imamnya, khidmat kepada guru-guru kita yang di sana. Ya, semoga ayah Yusbuyut serta Mu'alim Muhammad Rizal diberikan kemudahan, jalan yang mudah, dapat membawa berkah yang banyak dari guru-guru kita yang di sana, yaitu sama dosa Imam Al-Hadra Al-Kutub Sayyidina Maulana Habib Allah Al-Qidr Ahmad Al-Faqih, sama dosa Imam Al-Hadra Al-Kutub Sayyidina Maulana Habib Allah Al-Qidr Ahmad Al-Faqih, serta putra-putra dan menantu-menantu beliau yang luar biasa sudah kita kenal, yang alim, ulama yang soleh yang luar biasa, yang diakui banyak-banyak para alim ulama yang lain mengakui beliau. Nah, semoga kaki ketika beliau datang, nah itu jangan lupa cium tangan, cium baju, cium apa, berkah. Kenapa? Atal solihin, bekas-bekas wong soleh. Karena beliau itu kesana niatnya bukan niat alim orang, bukan, tapi niat mencari ridho Allah, mencari ridho guru, ziarah ke imamnya. Yang ada di grup MKL, apa yang dilakukan ketika beliau hadir, ketika beliau nyampe ke Malang, langsung ziarah ke imamnya.
biasa berkah. Minta banyu tadi kan insya Allah dikasih banyu sih situ kan. Dikasih banyu suruh minum kalau insya Allah dapat berkah dari guru-guru kita yang di sana. Siapa kita ini kalau nak ketik berkah-berkah guru-guru kita yang di sana, siapa kita ini? Aku bisa baca ini, aku bisa ini, aku lah tahu ini, lah paham itu lah. Tanpa berkah dari mereka-mereka, pemahaman tersebut bukan dari guru, bukan dari nabi, tapi dari syaitan. Tak percaya, buka ulasan sama sama Abi Abdurrahman, aku kata beliau. Kalau sudah sombong, ngerasa disorewe, itu dari iblis sudah dari iblis. Tidak menyanting lagi ke guru-guru, tidak. Ngerasa, aku sudah punya, aku sudah bisa. Padahal bisanya tadi gara-gara aku, perantara guru. Tanpa guru, tidak tahu butuh huruf tadi. Nah, karena itu, diri kita ini selalu kaitkan dengan guru-guru kita. Tawasul kita baca Al-Fatihah, mulia baca Al-Fatihah, siapapun alim ulama baca Al-Fatihah, wong soleh baca Al-Fatihah. Siapapun habaib, nak macam mana pun model habaib, model koboi model apa ke terserah, model apapun. Tetap beliau zuriatul Rasul, beliau zuriatnya Nabi, membawa kemuliaan. Kalau kita nak mulia, muliakan mereka. Bukan berarti kagak ada habaib yang melenceng dikit kita omongi, kita ocei, kita gibai, salah. Kan sudah kemarin sudah pernah dicerita tuh bahwasannya ada singkong alim ulama yang luar biasa. Kalau baca sholawat sekali, Nabi itu hadir. Nah, ketika beliau ini lagi lewat di pasar atau di sungai di pasar, nah, ketika lewat di pasar ada singkong habaib yang lagi nyapong ayam. Nyapong ayam, ada yang sudah tahu, ada yang sudah hafal mencerita ini. Nyapong ayam, ketika nyapong ayam, ulama tadi di dalam hatinya berdetak, ya Allah, kok cucu Nabi mah ini, cucu Nabi yang tahu hukum-hukum syariat kok nyapong ayam. Dalam hati, tidak ada ngomong, tak ada ngomong-ngomong gibah sama orang lagi, tak dalam hati, apalagi gibah, coba. Nah ini efeknya apa? Ketika balik daripada pasar tersebut, nah, ini alim ulama baca salawat kepada Nabi. Sekali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, 100 kali tidak hadir, 1000 kali tidak hadir. Ketika hadir Nabi Rasulullah SAW membalikkan badan. Tidak ada juga alim ulama tersebut. Ditanya sama alim ulama tersebut, wahai Rasulullah, kenapa? Biasanya engkau ketika aku membaca salawat kepada paduka, 1 kali saja paduka telah hadir. Kenapa saat ini 100 kali, 1000 kali paduka tidak hadir? Dan ketika paduka hadir, paduka balikkan badan. Aduh, biasanya tatap muka sama hadir. Tamu kami ini biasa tatap muka, kok sekarang antum balik ke badan? Kata Rasulullah ngomong, apa yang kau perbuat ke pasar tadi? Nah, hati ya Rasulullah. Kau ada gertak hati sama anak cucu aku. Astagfirullahaladzim. Nah, ya baruka, aku pas tadi nyingok anak cucu engkau, lagi nyapong ayam. Itu, aku kurang senang dengan itu. Itu anak cucu aku. Mau tidak mau dia akhir hayat dia bakal balik kepada aku. Itu urusan aku, bukan urusan kamu. Urusan kamu menasehati, bukan di dalam hati. Suudon bukan. Nah, sekarang kau ke pasar lagi, kau omong sama tadi Habib tadi sama anak cucu aku, omong ini. Aduh salam dari jin, aduh salam dari aku. Balik alim ulama tadi ke pasar. Assalamualaikum ya Habib, nangis sampai alim ulama tadi nangis. Assalamualaikum ya Habib. Maaf aku husnuzon sama engkau. Ketika aku tadi nak balik dari pasar nak ke rumah, nengok antum lagi nyambung ayam. Aku suudon dan aku biasanya salawat sama Nabi hadir. Sekali ini Nabi hadir. Tapi ketika saat aku suudon sama engkau, beratus kali, berapa ribu kali Nabi SAW hadir. Dan ketika beliau hadir, beliau membalikkan muka. Sekarang beliau menitipkan salam kepada antum. Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya atas khususnya Al-Fakir kepada antum, atas usul Al-Fakir kepada antum. Sudah langsung Habib tadi terdiam. Besok harinya Habib tadi tidak lagi nyambung ayam, pakai kopiah, pakai sorban, pakai komis. Apa yang dia lakukan?
lebih pintar dari alim ulama tersebut, dapat ilmu kutub. Rasulullah SAW yang langsung ajar ke pemahaman tersebut langsung dapat. Itu luar biasa para habaib. Tidak bisa kita senggol. Ini habaib kerencing dikit, ngomongin, ya Habib ini, ya ini. Undangan besar hadir, undangan kecil tak hadir. Ya siapa gitu? Cara dakwah beliau, itu gitu. Nah itu. Iya kan, betul kan? Apa gitu? Nak susun sama beliau. Itu susun sama alim ulama tidak boleh. Darah daging beliau sering kita dengar dan kita sering ngomong. Darah daging ulama itu beracun, coy. Betul? Betul, apalagi habaib. Yang mana ala habaib tersebut belajar agama. Nah kita senggol. Bukan lagi beracun, mati seketika gitu. Ya kan? Jadi kalau buat sama habaib itu husnuzan guys. Dimainkan sama. Di sini kita membahas sedikit fokus, minta tolong fokus ke depan sana karena ini sedikit baik menyentuh masalah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mungkin tahu, sebagian mungkin hafal dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20. Sifat mustahil ada 20. Sifat jaiz ada sifat. Sekarang yang itu pertama, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dari Allah. Allah wujud tidak baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Sifat pertama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu wujud. Sekarang ada yang nak nanya. Sekarang apa yang nak bertanya? Sifat wajib Allah, wajib itu pasti harus ada, harus ada di ini. Seandainya ada apa namanya? Ada itu ngomong nasi biryani. Makanan kaget ada nasi biryani. Yang wajib apa ini? Nasinya sudah mesti kan? Kalau ada nasi, habis dia ngomongin nasi biryani. Tidak bisa kan? Nah sekarang kita tahu dan kita tahunya ya lewat lama-lama. Allah itu wajib ada. Allah itu wajib wujud. Bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud? Fokus ini kapan? Fokus melenceng adilah. Yang sudah fokus kalau ini memang hafalan budak SD, betul. Tapi pemahamannya beliau mana? Mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud itu apa? Tak banyak ceramah ini, tanya orang ini. Yakin nak di depan Allah itu wujud ada? Yakin tak? Kecilnya suaranya kecil, aku yakin ni. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud ada Allah itu? Apa buktinya? Kejiwaan ni tak? Jiwa ni tak? Kapan kita nyimak ada? Nanya ada aqua. Justru kita ngomong ini ada aqua. Wajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud. Mana wujud ni? Ini kepala. Apa? Ini didasari dengan dalil. Kalau kita nak ngomong ini Allah itu wujud. Mana wujudnya Allah? Simpelnya tadi kita ambil adanya alam semesta dan isinya. Loh, kok ada alam semesta isinya? Kata ilmuwan, alam semesta ini, bumi ini terbentuk oleh Big Bang. Langsung jadi bumi. Ada manusia, ada alim di situ, ada ikan di situ tiba-tiba. Kata ulama, kata apa? Ilmuwan. Dari antara planet sampai planet keumuran dari Big Bang. Jadilah bumi. Tiba-tiba ada ikan, ada alim, ada siapa di situ. Itu. Ini tak. Jadi gara-gara hal kayak ini dulu ada ulama. Jadi ceritanya dulu ada ulama.
ulama tersebut bertauhid kepada Allah. Beliau paham akidah Islam. Di negeri beliau ini ada ulamanya, bisa dikatakan ulamanya atau disebutnya orang ateis. Kata orang ateis tersebut tak kata yang namanya Tuhan, oi. Kalau kau ini jiwa ni tak, dia mengatakan orang ateis tersebut tak kata alam semesta ini terjadi dengan Big Bang. Kumpulan antara dua planet jadilah di bumi. Kata ulama tersebut, ku jawab pertanyaan kau. Ku jawab pernyataan kau. Tapi sikok syarat. Kumpul ke segala murid kau di sikok tempat. Pagi hari Senin jam 2 aku datang. Kata ulama tersebut. Ni jam 2 jangan telat katanya. Beliau jam 2 disiapkan oleh orang ateis tadi tempat beribu-ribu muridnya yang ateis juga yang tak percaya terhadap Tuhan datang. Tengok hari Senin sudah jam 2 lewat seperempat, lewat setengah. Jam 3 ini. Mana ulama ini? Datang ulama tadi, jalan. Ketika jalan ulama tadi, jalan ulama tersebut langsung dicaci maki oleh orang ateis tadi. Katanya ulama baik, guru di agama Islam, tapi tak tepat janji. Tak tepat janji. Ingkar terhadap janji. Mana agama mengajarkan tepat janji. Bukan aku ingkar, katanya maaf. Tenang dulu. Bukan aku ingkar terhadap janji aku jam 2 aku datang, bukan. Tapi ketika aku tadi lah dari rumah, aku belum jam 2 aku lah datang, jam 12 aku belum jalan. Tapi tengah perjalanan jembatan yang biasa aku melintas untuk ke sini roboh, katanya. Cak mana aku nak lewat kalau nak cepat? Tadi aku di pinggir sungai itu. Ya Allah, cak mana aku nak lewat jembatan ini, jembatan putus. Nak nyebrang harus lagi deres. Lalu tengah nyut. Diam, pas diam katanya, pas aku diam langsung nyatok. Wong ateis tadi, lah kalau jembatan putus ngapa kau baca sini? Nak bohong niat. Katanya. Nah itulah cerita hebatnya di situ katanya. Ketika aku terdiam di pinggir jembatan, pohon tumbang, pohon nyampak, pas nyampak tumbang jadi kapal katanya. Jadi kapal pohon tadi tiba-tiba berbentuk kapal lewat. Dengan kapal tersebut lah aku lewat, aku nyampe ke sini katanya. Lah nak gila katanya. Nak gila ini nyok lama Islam ini. Gila katanya. Mata pohon baca tumbang jadi kapal lewat. Gila katanya. Nah itulah yang gila kau tahu. Aku apa kau yang gila. Kapal yang kecil baik terbentuk lewat, kau tak percaya. Apalagi alam semesta ini coy. Kapal yang kecil terbentuk lewat, mustahil ya. Tiba-tiba nyampak tumbang jadi kapal lewat, mustahil. Apalagi alam semesta dan sisinya. Itu katanya. Jadi kau percaya tak? Ada yang nyipta ke alam semesta itu? Syahadat langsung. Syahadat langsung. Sekarang kita nak ketahui juga contoh lain daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Santai juga. Contoh lain adanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ngomong kopi ini alif yang buah. Itu kopi seandainya. Kopi ini kopi buatan alif. Kopi ini kopi buatan alif. Tapi alif belum lahir ke di dunia. Alif yang mana? Alif Mengusida itu nah. Alif Mengusida itu nah. Kopi ini buatan alif Mengusida itu nah. Tapi alif belum lahir di dunia ataupun alif tak katik di Palembang ini. Cuman kita datangi, nah ini kopi di buatan alif. Padahal alif alamu tak katik di Palembang. Dalam katik Palembang. Kira-kira mau percaya tak kopi buatan alif? Antum percaya tak kopi di buatan alif? Kalau katik alif tak katik di Palembang sudah taruh kelas tahun yang lalu tak katik di Palembang. Kita omongin lah kopi buatan alif. Alif yang mana? Alif Mengusida nah. Yang YouTuber tenar itu kan. Percaya tak kira-kira? Tak percaya kan? Atau kita ngomong kopi ini tadi tuh dari pohon kopi nyampak berjalan ke gelindingan. Dari gelindingan makan rewek dia, potong rewek. Terus masuk ke dalam gelas, gula juga. Dari tebu datang masuk dalam gelas jadi gula.
banyu panas dewe masuk ke dalam sini jadilah kopi. Percaya tak? Tidak. Percaya. Berarti harus ada yang ayo harus ada yang kuat. Jadi itu juga bumi dan alam semesta harus ada yang kuat. Di sini dijelaskan dalam kitab Kaifal Imanu. Kaifa i'tiqadu biwujudillahi ta'ala. Bagaimana cara mengimani dengan adanya Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab dijawab simpel. Wa ana a'taqidu anna Allah ta'ala mawjudun. Untuk hendaknya kita mempercayai di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjudun. Ada. Wa anna wujudahu, dan sesungguhnya wujudnya Allah Subhanahu wa taala bidatihi, dengan zatnya, laisa biwasitati syai'in, tidak berwasitah, tidak bergantung terhadap yang lain. Wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaquhu adam, dan sesungguhnya wajib adanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib adanya, mustahil tidak ganti. Tadi kita ngomongin tadi, kopi tadi terbuat dewe, mustahil kan? Kalau dari yang itu mustahil. Dari kertas, kertas kitab-kitab ini kita ngomong bahwasanya kitab ini terbentuk dari diri dia sendiri, pohon tumbang terus jadilah buku. Jangan tintanya tiba-tiba gerak dewe ada cek ini dewe. Ini mustahil hal tersebut. Macam itu kita nak ketahui Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang nanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, mana buktinya Allah Subhanahu wa taala? Alam semesta dan sisinya. Adanya alam semesta dan sisinya, adanya kau, adanya aku. Itu adalah tandanya kebesaran adanya yang kuasa. Adanya Allah, adanya sang pencipta. Kalau tidak, alam semesta terbentuk dari zatnya dewe. Nah sekarang cek aku kata tuh, kopi yang ada di depan kita ini terbentuk dengan dirinya dewe. Tiba-tiba dari biji kopi tersaring jadilah kopi. Percaya tak kau? Kalau percaya, dia alam semesta dan sisinya. Kalau dia masih tak percaya, sudah berarti wong sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala daripada iman. Sudah ditutup. Terus kalau ditanya apa itu Islam? Itu orang Islam. Nah, itu orang Islam. Ditanya definisi Islam itu apa? Apa sih Islam itu? Apa Islam itu? Pernah ini mungkin malam jual berapa ini? Apa Islam? Al-Islamu huwa dinul ladzi jaa bihi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'aratul bashari fi ma'asihi wa ma'adihi. Adapun Islam, agama Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mana sudah dibahas kehidupan dunia dan akhirat, kebahagiaannya siapa mana? Bahwasanya hidup bahagia di dunia kalau ada zakat tersebut dijalankan, zakat tersebut dijalankan secara agama. Ada orang miskin, ada orang miskin. Seandainya orang kaya bayar zakat, ada miskin. Tidak. Kebanyakan orang sekarang kaya, dia memperkaya diri dia tanpa mengeluarkan zakat. Tak mikir tuh orang miskin yang lain, cuma jalan ke hal tersebut. Cuma syariat Islam dijalankan bahwasanya kalau kita dengar, kalau kita tahu tetangga kita bermakan, kita kasih makan, aduh yang mati kelaparan. Nanti kalau kita tahu seandainya ada orang dapat musibah, di dalam syariat Islam diajar ke bahwasanya kalau ada orang tertimpa musibah, kita harus membantu, kita bantu. Sengsara tak hidup dia? Tidak. Kayak itu juga perzinahan atau istilahnya itu apa? Kalau pemerkosaan, pemerkosaan. Kalau dia tahu hukum Islam bahwasanya zina itu haram, apalagi perkosaan wong. Nah, lebih lagi haram, zina itu kan maksiat yang besar. Kalau dia tahu dan dia tidak mengaku hal tersebut, aduh, yang nyulik di situ, tiba-tiba lagi hamil, tiba-tiba lagi ini ada dari wong Islam, ya, bukan? Nyopet, begal, wong Islam. Sekarang ada tak wong Islam begal? Ada kan? Tapi atau lama kalau wong Islam begal, tiba saat dia begal itu keislaman dia dicabut. Keislaman dia dicabut. Tapi bukan berarti dia meninggal kalau dia mati kafir. Dah, habis itu nyatu ketika itu.
Cuman Allah yang tahu. Kita tahu dia bersyahadat sudah, itu bersejarah Islami. Tapi ada ulama berpendapat ketika mau melakukan sebuah maksiat, melanggar daripada hukum-hukum Allah, ketika itu imannya dicabut atau dicongkel sedikit, hilang ke sedikit. Kapan dia taat, lagi nak sholat, tak khusyuk, berarti congkel sedikit iman dia. Tak ada hilang-hilang kalau dicongkel sedikit. Seharusnya dia tadi khusyuk, dia tak khusyuk. Saya itu juga. Seandainya lain lagi juga hukum-hukum Islam dijalankan, bahwasanya kita wajib mengeluarkan zakat, wajibnya kan, wajibnya mengeluarkan zakat. Sudah pasti banyak yang kasih. Itu di dunia, di akhirat itu macam mana? Di akhirat itu macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjanjikan surga bagi-bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang taat kepada Allah, menjauhi larangannya, surga. Orang sholat 5 waktu, surga. Uang mengeluarkan zakat, surga. Jaminannya apa sih isi surga? Banyak lain hal. Bidadari dan lain-lain hal. Sama dengan bidadari. Nah, bidadari itu kalau kata ulama bahwasanya bidadari yang ratunya bidadari itu istri kita. Istri kita. Kapan istrinya bininya ada 4 yang di depan ulama ini. Bininya ada 4 di surga kaki, bidadari ratu bidadarinya ada 4. Boy, itu lebih cantik daripada bidadari yang lain. Kita kan setiap daripada makhluk Allah, daripada setiap kita itu bukan dikasih bidadari bini kita bukan, tapi dikasih lagi bidadari yang lain. Kalau di dunia istilahnya itu selir, gitu? Dikasih lagi istri yang lain. Tapi yang paling cantik, tenang baik ibu-ibu yang dengar di depan. Antum-antum aku, antuna itulah yang paling cantik. Kaget bidadari tersebut. Banyak hal-hal yang sedap. Tapi yang cerita yang paling sedap itu ketika di surga pertama berziarah kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, yang paling utama ini kedua jadi. Yang paling utama, paling lemak, paling sedap, paling resep nikmat di surga ketemu dengan zatnya Allah Azza wa Jalla. Sama zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kamitslihi syai'un, tak katik yang menyerupai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gondrong. Tidak, coy. Gondrong itu punya makhluk. Allah beda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu putih kulitnya, kulit makhluk masih. Allah itu terbebas daripada sifat-sifat makhluk. Allah tak ucap gitu ini bertangan, ini tidak. Terus yang mana dia dalam Al-Quran? Ada disebut ke bahwasanya tangan Allah di apa? Bagi orang yang nolong-nolong. Tangan tersebut bukan tangan cak itu nih, bos. Tapi tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditafsirkan yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tangannya niat. Innallaha sami'un basir. Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Punya kuping? Tak punya kuping. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan kuping. Kapan kita butuh kuping? Kapan butuh kuping? Coba kuping. Ada yang congek. Betul. Ada yang dengar di depan situ manggil tak kedengaran. Mantul. Ada yang siaran, ada yang kakek ada sorot matahari, tidak baca ini. Tutup di depan ini. Tak jengok lagi apa yang di depan. Lemah kan berarti kan ciptaan kita ini lemah. Dengar ada batasnya. Jengok ada batasnya. Kita ngomong ada batasnya. Segala-galanya kita ini dibataskan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan galau-galau itu. Tidak butuh cak gitu ni daun telinga buat dengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu mata buat melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu mulut buat berfirman, tak perlu. Cak mana caranya? Kata Rasulullah SAW, tafakkur bi khalqillah wa la tafakkur bi dzatillah. Kalau kita nak tafakur, kalau kita nak menemukan Allah, itu jangan mikir ke zat Allah yang mana. Allah rambut ini. Nah, kalau sesuatu yang terlintas di otak kita ataupun di kulub kita, di hati kita, itu bukan Allah. Kalau kita bentuk-bentuk jangan terserah kamu ke, bentuk huluk, bentuk apa, bukan. Baru itu tuh baru yang terlintas di hati kita. Sedangkan Allah Maha terdahulu. Kalau kita kepada itu berarti baru, ya kan?
berarti baru. Allah tak bisa itu. Tak butuh sesuatu yang terikat dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak butuh umur, tidak butuh tempat buat bersembahyang, tidak butuh apa, tidak butuh apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri di dirinya sendiri. Mukhalafatuhum lil hawadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari makhluknya, berbeda. Jadi cak manapun kita nak berpikir Allah tak ada itu. Kita pikir di dalam sifat-sifatnya Allah baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahim, luar biasa. Itu dari dulu, dari lahir, dilahirkan secara Islam, tak perlu lipat-lipat nak pindah agama. Itu luar biasa. Maksud kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Kalau mungkin kita diberikan susah oleh Allah, itu bukan berarti Allah benci sama kita. Allah ngasih teguran terhadap kita. Ayo hambaku, dekatlah kepada aku, minta lagu ini, kumpulkan kamu. Ya, kan? Kapan kita minta sudah sampai nangis, sampai aku tiba-tiba belum diijabah. Husnuzon lagi, belum tepat waktunya coy. Tak minta duit 100 M sedetik inilah. Ngaco namanya. Insya Allah kakek begini kau pun kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah bisa, bukan. Tapi adatnya itu. Kapan kamu Nabi mungkin dia minta bulan langsung. Itu Nabi bukan, ulama bukan, banyak maksiat pula. Ya kan, sadar diri waktu kita minta sama Allah itu kan, kapan kita dikabul itu, alhamdulillah dijawab oleh Allah. Tapi kita perlu juga khawatir, kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak puasa, tidak zakat, tiba-tiba lancar hidup kita, itu harus hati-hati. Apakah ini uluran dari Allah? Apakah balasan oleh Allah dicepatkan sekarang di dunia bagi akhirat di dunia? Karena itu ketika kita merasa dia itu sudah tobat kita sama Allah, Allah kasih Allah. Aku cak ini baik, banyak maksiat baik, tapi engkau masih rahim sama aku. Engkau masih ngasih rezeki yang luas kepada aku. Dan lain-lain hal. Pokoknya tadi intinya kapan kita nak menemukan Allah, kapan kita tahu Allah itu mana, pikir ke di zatnya, di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pikir ke tangan kita ini banyak bergerak. Siapa yang geraknya? Ada baterai di dalam tangan ini, atau ada mesin-mesin di dalam tangan ini? Tak ganti dengan Allah yang itu semuanya. Kita nafas, tarik mundur. Ketipan mata ada yang baca nahan semenit sekali. Selama 24 jam, semenit cuma menit. Tak ada jam. Ini dah jam. Semenit lagi. Tapi semenit pas, ada yang bisa ngatur. Ada detak jantung setiap 2 detik sekali baru detak. Tak baca, ketika kita lari hasilnya kan? Kita lewat baik terhadap diri kita, tak ada yang bisa ngatur. Tak ada yang bisa ngatur. Ya kan? Itulah ngatur. Aku kaget, tidur jam sekian, bangun kaget jam 3 nak sholat tahajud. Belum tentu kita jam 3 yang bangun kaget lebih dikit. Diri kita begitu dah mampu. Karena itu kita pikir menimba, Masya Allah, Allah ini ngatur gitu jadi perbuatan gitu ini dan lain hal. Kapan kita sudah tafakur di dalam makhluknya Allah, insya Allah kita diberi kemudahan untuk dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak iman sekarang ini iman kacang-kacangan, dimering sedikit dengan cerita-cerita yang ini, lagi miring imannya. Dimering sedikit dengan kisah-kisah yang ini, miring imannya. Karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mantap imannya, dan bakal meninggal dalam keadaan husnul khatimah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat Al-Fatihah bersabda itu sudah jam berapa? Mungkin itu yang dapat Al-Fatihah bersabda itu kurang dari punya Al-Fatihah. Minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
ولما نظم في قلوب دار الأوصاف المحمدية وقودا رجعت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة وسلات المغفورة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظاهرة على باب عزة تهدرها فتعيشها منه فيوضات وامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أمرك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة المستودع يا ملك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واشمل ذلك بعبادك وسافك وانتشارك لأهل بذلك سيد الكونين واشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك في أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وليزدد ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تغفرنا بحركاتنا وسكناتنا بعين نازك وأن تحفظنا بجميع أسفارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن حكايتك وتبلغنا من شر الظلم إليك من هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما ذهبنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بأسرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة فيها والاستغاثة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذره وواله وظاهره ومبرته وشرب جهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم الدين القويم بجميع الأبطال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا والسورة واكتب اللهم قربة المقلوبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واقتل الأجلال برد الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من ضدك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وأيد حبيبنا محمد بن الشهاب بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا الحزن المكين من الذنوب والخطايا علمنا بالعمل بطاعتك والشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله